Pada pertemuan ini insya Allah kita akan masuk, semoga Allah berkahi, di bab 45, bab mengunjungi orang-orang baik, duduk bersama mereka, menemani, mencintai dan mengundang mereka, meminta dari mereka untuk didoakan dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Ini semua digabungkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari nomor hadis 364 sampai 379. Jadi beberapa hadis yang beliau bahas insya Allah, ini kemungkinan akan kita bagi menjadi 2-3 pertemuan karena cukup banyak bahasan yang disinggung oleh beliau. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan judulnya, yaitu mengunjungi orang-orang baik. Maksudnya adalah orang-orang yang baik dalam pandangan agama, bukan orang baik dalam pandangan kita sebagai manusia. Karena pandangan manusia berbeda-beda. Ada orang yang menganggap baiknya itu ya, karena perbuatan A, B, C, tergantung pandangan dia. Tapi dalam agama bukan seperti itu. Orang yang baik adalah orang yang mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Dan orang yang buruk, orang yang bertolak belakang dengan itu. Atau menentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun di pandangan manusia, dia baik. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian duduk bersama mereka, artinya menjadikan mereka sebagai teman-teman. Ya, karena duduk dengan orang-orang baik ini, manfaatnya sangat banyak. Kata Nabi SAW, perumpamaan majelis yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Kalau kamu lewat saja, maka minimal kau akan mendapat bau wangi. Atau dia memberikan hadiah untukmu, atau engkau membeli darinya. Perumpamaan majelis orang buruk adalah seperti orang yang sedang memanaskan api. Ya, biasa kalau di Indonesia mungkin menggunakan kipas. Orang-orang di Arab Badui biasanya menggunakan kir, ya seperti semacam kipas juga. Di ujungnya ada lubang yang mengeluarkan angin lalu dikipas. Biasanya orang kalau lewat depannya akan mencium bau busuk daripada apa yang sedang dipanaskan itu. Kemudian maksimal kata Nabi SAW bisa membakar bajumu. Itu perumpamaan majelis yang buruk. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, maka hari pertama, hari kedua kita malu kalau kita pun tidak bisa mengaji. Seminggu kemudian kita akan belajar huruf hijaiyah, sebulan kita akan bisa mengaji, setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Begitu juga dengan orang yang sering membahas tentang kajian-kajian ilmiah, hadis-hadis Nabi SAW, kisah para salafus salih tentang surga dan neraka, sebab turun ayat. Semua ini akan menambah ilmu dan keimanan kita. Dan kita akhirnya makin berada di rel yang benar sampai kita meninggal dunia insya Allah. Dan orang-orang yang buruk malah mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Pada diskotik, bar, minuman keras, perzinahan, dan segala macam pelanggaran agama yang ujungnya akan terjadi penyesalan tentunya. Kemudian menemani juga sama, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, mencintai, maksudnya loyalitas terhadap mereka, mengundang mereka, dalam arti kata, coba untuk mengajak mereka untuk makan, ya, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, aku menyiapkan 10 makanan kesukaan 10 orang sahabatku dari orang-orang saleh, lebih aku cintai daripada aku beribadah semalam suntuk atau sholat tahajud, ya, karena dianggap itu adalah juga sebuah ibadah atau perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat cintai. Kemudian juga meminta dari mereka untuk didoakan. Ini sudah umum karena orang soleh kalau kita ketemu meminta didoakan. Dan juga mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Maksudnya seperti Mekah, Madinah, ya, beribadah, umroh, haji. Ya, ini termasuk tempat-tempat yang mulia. Atau mengunjungi mungkin rumah anak yatim, masjid. Ya, tempat-tempat yang memang bisa membuat mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah kisah panjang lebar tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 60 sampai 66. Saya akan bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balaga majma' bainihima nasiya hutahuma. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيلا في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيلا في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Sampai sini kurang lebih beliau angkat dari ayat 60 sampai 66. Terjemahannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan ingatlah. Saya sudah sering sampaikan makna ingat adalah pelajarilah.
Ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Ada footnote nomor 348, pertemuan Laut Persia dan Laut Romawi, dekat negara-negara Islam yang berada di sebelah timur Jazirah Arab. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Maka dia si pembantu mengatakan, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuatku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Ya, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Hadis atau ayat ini teman-teman sekalian sudah panjang lebar sebenarnya kita jelaskan di kajian Sahih Hadis Qudsi. Kita sekarang baru kemarin hari Sabtu kita membahas tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Sebelumnya kita membahas tentang kisah Nabi Musa dengan malaikat maut dan sebelumnya lagi kita membahas kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Kisah ini teman-teman sekalian adalah kisah yang sangat unik dan harus selalu dikenang oleh setiap muslim dan muslimah karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengulang-ulangi kisah ini setiap pekannya. Ya, karena kita disuruh baca surah Al-Kahfi di setiap malam Jumat, ada riwayat lain juga di hari Jumat. Jadi minimal sepekan sekali terulang terus kisah Ashabul Kahfi, kisah dalam surah Al-Kahfi ini kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Tentu ada banyak isi ayat-ayat di situ, ada tentang kisah Ashabul Kahfi, ada kisah tentang Musa dan Khidir alaihi wassalam, ada kisah tentang Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Cukup banyak kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi yang bisa dinukil, tetapi yang sedang dibahas adalah kisah Musa dan Khidir alaihi wassalam. Awal kisahnya, saya mengingatkan kembali, bagaimana Musa alaihissalam sempat berkata kepada kaumnya, bahwasanya tidak ada orang yang lebih faham tentang ilmu Allah, agama Allah, dibandingkan beliau di muka bumi di saat itu. Nabi Musa alaihissalam bukan niat sombong, tapi dia ingin menyampaikan pada kaumnya, kalau kalian ingin belajar agama, cukup belajar dariku. Tapi rupanya perbuatan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah mengucapkan kata-kata seperti ini, karena bisa saja di satu lokasi di muka bumi ini Allah ciptakan atau Allah jadikan ada seorang hambanya yang lebih alim daripada kita, walaupun itu adalah seorang nabi. Dan itu terbukti dari kisah ini, ya. Bagaimana pada saat itu Jibril datang menyampaikan wahyu, kalau Tuhan menyampaikan, hai Musa, ada orang yang lebih pintar daripada kamu di muka bumi ini. Maka pergilah kalau kau ingin ketemu dengan dia. Cirinya adalah kamu harus jalan menelusuri lautan dan engkau membawa seekor ikan yang ditaruh di sebuah wadah. Kalau ikan itu loncat ke sisi lautan, maka disitulah lokasi orang tersebut. Maka diceritakanlah tadi apa yang sudah kita baca terjemahannya, Musa pun membawa seorang pembantunya, ya, kemudian jalan bersama-sama. Terus menelusuri laut. Tadi ada ditulis footnote oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah pertemuan antara laut Romawi sama laut Persia. Ya. Kalau kita lihat di waktu sekarang kemungkinan ada di wilayah sekitar Turki. Ya. Karena Persia itu adalah Irak, Iran, Afghanistan, Rusia. Ya. Di sisi situ kemudian berdekatan. Kemudian Romawi itu adalah dulu Turki, Konstantinopel dan kemudian Eropa. Maka diperkirakan ada di sekitar situ. Kemudian Musa alaihissalam pun jalan terus saja menelusuri laut tersebut sampai mereka atau beliau sama pembantunya capek, letih lalu istirahat di dekat sebuah batu. Ditaruhlah kendi tersebut di dekat lautan. Dan sepanjang jalan pembantu Musa alaihissalam memegang kendi tersebut dan menunggu ikan ini kapan loncat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kapan ikan itu loncat ke lautan. Maka disitulah lokasi orang yang lebih pintar daripada Musa alaihi salatu wassalam. Maka mereka istirahat di dekat batu, lalu kemudian Musa tertidur dengan lelapnya karena capek alaihissalam.
kemudian pembantunya pun Yusha ya, nanti juga akan jadi nabi alaihissalam. Pada saat itu belum tentunya. Kemudian sempat tidur lalu terbangun dan dia lihat ikan itu loncat ke lautan tapi dengan cara yang aneh ya. Entah seperti apa tapi disebutkan dengan cara yang aneh. Kemudian orang ini pun pembantu Musa lupa menyampaikan. Mereka bangun lalu mereka jalan lagi terus jauh. Begitu tiba di siang hari ya, setelah mereka tadi jalan selepas subuh, lalu Musa alaihissalam mengatakan siapkanlah makan siang kita karena kita sudah sangat letih. Begitu pas mau disiapin makan barulah pembantunya mengatakan ada hal yang saya lupa beritakan. Semalam waktu kita tidur di lokasi dekat batu yang kita istirahat, itu sempat saya terbangun dan saya lihat ikan tersebut loncat ke lautan. Maka Musa bergegas alaihi salatu wassalam mengatakan kepada pembantunya, kemas semua ini, kemudian kita kembali ke sana. Maka kembalilah ke lokasi yang semalam tidur dekat batu, lalu mereka di situ Allah pertemukan dengan Khidir alaihi salatu wassalam juga. Kisah panjang lebar disebutkan di dalam surah Al-Kahfi bagaimana pertemuan keduanya. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, maukah engkau untuk aku ikuti dan engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu? Maka Nabi Khidir memberikan syarat, kau tidak akan bisa sabar kalau kau akan ikut dengan aku. Kata Musa, saya akan coba sabar. Tapi Nabi Khidir mengatakan, bagaimana bisa kau sabar dengan sesuatu yang tidak pernah kau laluin, pengalamanmu tidak ada di situ. Karena Nabi Khidir alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu untuk melakukan perbuatan yang mungkin perbuatan tersebut bukan mungkin. Memang tidak ada manusia yang tahu ya kenapa dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan ilmu itu kepada Khidir saja. Terbukti terjadilah 3 kejadian besar yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama adalah setelah Nabi Musa bertekad mau ikut, tetap mau belajar dengan Khidir dan mau memenuhi syarat yaitu bersabar. Karena Nabi Khidir memberikan syarat. Kalau kau mau ikut sama aku boleh, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apapun yang aku lakukan sampai aku sendiri yang jelaskan. Jadi nggak boleh kamu protes. Sampai nanti aku yang jelaskan. Nah, di sini Nabi Musa AS ikut, baru jalan beberapa langkah, ada sebuah sungai atau laut yang akan dilewatin. Lalu pemilik kapal yang ada di situ mengenal Nabi Khidir, lalu mempersilahkan mereka naik tanpa mengambil upah. Tapi sebelum turun di pinggiran laut ya, yang dituju, tiba-tiba Khidir membolongin kapal tadi, merusak ujung kapal itu. Ada beberapa sisi dibolongin. Maka Nabi Musa langsung protes mengatakan, kok bisa? Maksudnya orang sudah berbuat baik dengan kita, kok malah kamu membolongin kapalnya? Apa dosanya orang ini? Maka Nabi Khidir mengatakan, kan sudah saya bilang, kau tidak bisa sabar. Ya, harusnya saya jelaskan, nanti saya jelaskan, baru kamu ambil ilmunya. Maka Musa minta maaf. Jalanlah Musa dan Khidir sampai di sebuah perkampungan, ada anak-anak sedang bermain-main. Tiba-tiba Nabi Khidir menangkap salah satunya lalu membunuh anak tersebut. Anak yang masih belum balik dibunuh. Tanpa ada penjelasan apa-apa. Nabi Musa nggak sabar lagi lalu dia mengatakan, bagaimana bisa kau bunuh anak yang belum balik? Dalam syariat Allah Subhanahu wa taala umumnya adalah tidak boleh membunuh tanpa sebab, apalagi anak kecil yang memang belum melakukan kesalahan-kesalahan, belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada taklif, belum ada beban hukum. Maka Nabi Khidir mengatakan, sudah saya bahasakan, kau tidak bisa sabar kalau jalan dengan aku. Maka Nabi Musa pun minta maaf, mengatakan, sudah terlalu banyak saya minta maaf, maka saya janji tidak akan melakukannya lagi. Baik, diberikanlah kesempatan terakhir oleh Nabi Khidir, lalu mereka jalan, datang ke satu perkampungan lagi yang lain. Dan ini 2 kisah yang awal Nabi Khidir belum jelaskan. Ya, karena begitu syaratnya. Begitu tiba di satu negeri tersebut Nabi Khidir dan Nabi Musa kebetulan kemalaman dan pembantu Nabi Musa sudah tidak ikut ya. Kebetulan Nabi Musa disuruh pulang pada saat itu oleh Nabi Musa. Nabi Musa saja yang jalan berdua sama Khidir. Lalu kemudian mereka masuk ke satu perkampungan tersebut. Mereka berharap bisa menginap di situ. Tapi rupanya penduduk kampung itu, zaman dulu orang perkampungan itu semua punya benteng-benteng dan punya pintu gerbang. Sehingga seluruh penduduk seluruh orang pengunjung yang bukan penduduk setempat disuruh keluar. Kalau sudah tiba malam ditutup pintu gerbang tersebut. Dan di dalam benteng itu, perkampungan itu ada pasar, ya, ada transaksi jual beli, ada aktivitas umumnya perkampungan seperti itulah. Nah, waktu Nabi Musa dan Nabi Khidir mau menginap di situ, mereka tidak diizinkan. Waktu Nabi Musa dan Khidir mau keluar dari perkampungan tersebut, ingin mencari tempat yang lain, ada sebuah tembok mau rubuh, sebuah rumah di dekat pintu keluar dari perkampungan tersebut mau rubuh. Nabi Khidir AS Allah berikan kelebihan, mukjizat, boleh bisa memperbaiki tembok itu seketika. Jadi tidak rubuh terus tiba-tiba jadi bagus gitu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu mukjizat para nabi,
dengan sangat mudah mereka melakukan apapun yang di luar daripada akal manusia. Nabi Musa alaihissalam lalu mengatakan, bukan memprotes tapi mengatakan, memberikan masukan, hai Khidir, kalau kau mau seharusnya setelah kau perbaikin tembok ini, bisa kamu minta supaya mereka memberikan kesempatan kita menginap. Maka Nabi Khidir pun melihat ini adalah pelanggaran yang ketiga, karena syaratnya tidak boleh menanyakan apa yang beliau kerjakan, sampai beliau sendiri yang jelaskan. Maka Nabi Khidir mengatakan dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, tentu lanjutan ayat-ayat tadi ya. Ya, saya tidak bacakan lagi ayatnya, tapi ini kurang lebih kisahnya. Bapak Ibu bisa kembali surah Al-Kahfi, dan ini selalu setiap Jumat, malam Jumat kita disuruh baca. Maka kata Nabi Khidir, sekaranglah saatnya kita berpisah. Sekarang saatnya kita berpisah, ya, dan aku akan memberitahukan kepadamu tentang 3 kejadian tersebut. Kalau nelayan yang aku sempat rusak atau bobolin sedikit buat lubang kapalnya, karena di sekitar situ ada raja zalim yang selalu mengambil kapal-kapal nelayan secara paksa kalau masih bagus kapalnya. Maka dengan sedikit aku bolongin, dan beberapa saat setelah jalan itu memang utusan raja-raja zalim itu akan datang mengambil, ya utusan raja zalim itu akan datang mengambil kapal-kapal, karena melihat ada bolongannya tidak jadi diambil kapal tersebut. Dan penduduk setempat sebenarnya sudah mengetahui siapa Khidir. Maka tadi kita jelaskan, kalau Nabi Khidir pada saat mau naik dikenali lalu diberikan gratis tumpangannya gitu. Maka ada alasan yang mungkin tidak sampai kepada Musa alaihissalam. Allah yang menyampaikan kepada Khidir. Yang kedua, anak kecil yang aku bunuh, itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya adalah orang saleh. Dan anak ini selalu kufur kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya. Mengajak orang tuanya untuk kufur dan selalu durhaka. Maka Allah ingin anak itu dibunuh, karena Allah penciptanya dan aku utusannya, maka tidak ada pelanggaran di situ. Dan Allah akan gantikan orang tuanya dengan anak yang soleh. Maka ada alasan, dan ini tidak masuk di akal Musa awalnya. Kalau tembok, aku memperbaikinya bukan karena mau minta jasa nginap atau balasan dari penduduk setempat. Tapi Allah perintahkan kepadaku karena tembok itu adalah tembok rumah 2 anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Dan di bawah tembok itu ayahnya menanam harta buat mereka. Maka Tuhanmu, hai Musa, ingin agar tembok tersebut diperbaikin sampai kedua anak itu mapan, dewasa. Kemudian baru Tuhanmu mengeluarkan dengan caranya harta tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, semoga Allah merahmati Musa. Andai saja dia bersabar, kita akan lebih banyak mengetahui tentang ya, mukjizatnya Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Tapi dari ayat ini, ada hikmah yang diangkat, yang menyebabkan kenapa Imam Nawawi rahimahullah masukkan awal dalil dari mengunjungi orang-orang baik. Karena duduk bersama mereka, menemani mereka, mencintai mereka. Karena Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Khidir karena tahu kalau Khidir lebih pintar daripada dia. Dan ingin belajar dari akhlaknya, dari ilmunya, dari pengalamannya. Maka ini sebabnya kenapa Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil ini kepada kita ya. Kemudian beliau mengangkat dalil yang kedua masih surah Al-Kahfi ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Al-ayah. Dan bersabarlah engkau hai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan senja hari dengan berharap keridhaannya. Maksudnya adalah bersabarlah dalam berdakwah, dalam menjalankan Islam, dalam membatasi diri daripada hal-hal yang haram ya. Sampai kau meninggal, maka engkau akan masuk ke dalam surga nanti. Ya. Di sini maksudnya adalah ayat ini berbicara menekankan kepada Nabi Muhammad SAW agar bersabar bersama dengan orang-orang beriman. Tidak terpengaruh dengan orang kafir yang mabuk-mabukan, yang melakukan perbuatan-perbuatan haram dalam agama. Sabari kehidupan itu. Dan sabar oleh para ulama disebutkan ada 3 komponennya. Yang pertama sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bangun sholat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk mengkonsistenkan zikir pagi petang, untuk menggunakan mencari rezeki yang halal, menggunakan pakaian yang menutup aurat, segala macam ini ya butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan, pergi haji dan umroh dan seterusnya. Kemudian yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita punya peluang mengerjakan dosa-dosa, tapi butuh kesabaran. Tentu kita tidak bicara sesuatu yang lalu, tapi kita bicara pada saat kita belajar sekarang ke depannya. Kita coba berusaha maksimal untuk membatasi diri dari hal-hal yang haram ya. Dan butuh kesabaran dalam meninggalkan semua itu. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian.
Seperti sakit, gangguan orang, gunjing, fitnah, segala macam, kita bersabar dengan hal tersebut tentunya. Dari sini disebutkan agar kita bersabar berkumpul dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan sore, artinya bersama dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh dan salihah. Lalu beliau mengangkat hadis pertama, hadis dalam bab kita ini, dan urutannya 364 dari awal kita belajar. Jadi sudah 364 urutan hadis yang sudah kita pelajari. Tentu hadis yang kita pelajari lebih daripada itu. Bisa 2 kali lipat karena dalam satu nomor urutan hadis ada beberapa hadis dan kadang-kadang juga ada banyak yang kita tambah dengan syarahnya. Hadis ini berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intalik bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, marilah kita mengunjungi Ummu Aiman. Ada putut nomor 349. Ya, itu dikatakan dia adalah pengasuh dan pelayan Rasulullah SAW di masa kecilnya. Nabi SAW memerdekakannya ketika beliau sudah tua ketika beliau sudah tua dimerdekakan dan menikahkannya dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhum. Kemudian dikatakan, saya ulangi, Abu Bakar berkata kepada Umar, setelah wafat Rasulullah SAW, mari kita pergi mengunjungi Ummu Aiman. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW biasa mengunjunginya. Tak kala keduanya sampai kepada Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis, radhiyallahu anha. Lalu keduanya Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang membuat anda menangis? Bukankah anda mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah SAW. Maksudnya lebih baik. Allah lebih tahu kenapa Rasulullah diwafatkan. Seakan-akan Ummu Aiman menangis karena Rasulullah SAW meninggal. Maka Ummu Aiman berkata, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih baik untuk Rasulullah SAW. Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Jawabannya ini membuat keduanya, maksudnya Abu Bakar sama Umar pun menangis. Sehingga keduanya pun menangis bersamanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ada sedikit, kita kembali ke potongan nomor 349 sebelum mensyarah hadis ini. Dikatakan, saya berkata, demikian yang dicantumkan di sini nomor hadis 457, padahal itu salah, yang benar adalah ma'abki alla akuna a'lam. Saya menangis bukan karena saya tidak tahu. Ini maksudnya potongan hadisnya. Juga Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 1635, inni la'alam anna ma 'indallah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di sisi Allah. Riwayat lain juga disebutkan oleh Ad-Darimi, inni wallahi ma abki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna a'lamu annahu qad dhahaba ila ma huwa khairun lahu min ad-dunya walakin abki. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Ummu Aiman, tidak menangisi Rasulullah SAW karena ketidaktahuanku bahwa beliau telah pergi kepada sesuatu yang lebih baik baginya daripada dunia. Akan tapi aku menangis karena seterusnya lanjutan hadis adalah wahyu telah terputus dari langit. Hadis ini teman-teman sekalian seperti biasa pada saat kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, begitu juga dengan buku hadis yang lain seperti Sahih Hadis Qudsi, kemudian juga Sahih At-Targhib At-Tarhib, kita biasa mengorek mutiara yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya menziarahi atau mendatangi orang-orang yang baik, sebagaimana judul ini. Bagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengunjungi Ummu Aiman yang merupakan pengasuh Nabi SAW. Dan Ummu Aiman ini orangnya berkulit hitam, ya. Tapi subhanallah budak. Ya. Nabi SAW bebaskan setelah itu. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dalam Islam. Islam tidak memandang lagi
warna kulit, paras wajah, sampai Nabi SAW menikahkan dia dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah orang yang berkulit putih, tampan, dan juga Zaid menerima itu. Ya, sampai akhirnya lahirlah anaknya Usama bin Zaid. Dan ini menandakan pentingnya untuk mendatangi dan bertemu dengan orang-orang saleh dan orang baik. Ternyata kedatangan Abu Bakar sama Umar berbuah. Mereka mau mengunjungi Ummu Aiman, salah satu wanita yang sering Nabi SAW kunjungi. Dan ternyata baru ketemu aja sudah cukup untuk membuat mereka mendapatkan penambahan iman. Jadi baru saja ketemu, langsung Ummu Aiman mengingat Rasulullah SAW dengan melihat Abu Bakar sama Umar. Karena keduanya adalah mertua Nabi SAW dan keduanya juga sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW. Maka Abu Bakar langsung dan Umar berkata, kenapa kau menangis? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kematian Nabi lebih baik baginya karena bertemu dengan Tuhannya? Maka Ummu Aiman dengan keimanannya menjawab mengatakan, saya bukan menangis karena mengingkari bahwasanya ini sekarang lebih baik untuk Nabi SAW karena bertemu dengan Allah menuju kepada akhirat. Tapi saya menangis karena wahyu sudah terputus. Artinya sekarang kalau ada apa-apa terjadi, kita nggak tahu harus kembali kepada siapa. Waktu Nabi SAW masih hidup, apa-apa kita langsung nanya kepada beliau, langsung turun wahyu. Sekarang sudah nggak ada lagi bisa memandu kita, kecuali kita harus memahami apa yang sudah Nabi SAW sampaikan. Atau kalau tidak, menjabarkan dari dalil-dalil yang sudah ada, sebagaimana sekarang banyak bab ijtihad namanya, berusaha untuk mengorek pemahaman-pemahaman hukum-hukum dari dalil-dalil yang sudah ada. Tapi waktu Nabi SAW masih hidup berbeda. Karena setiap kali ada masalah, sahabat langsung ke Nabi SAW. Nabi langsung cuma sebentar saja duduk kadang-kadang, langsung turun wahyu menyampaikan tentang solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi atau menjawab pertanyaan yang sedang diajukan oleh seorang sahabat gitu. Jadi lihat bagaimana manfaatnya mendatangi orang soleh ini. Karena subhanallah dengan duduk sama mereka saja, itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan tambahan ilmu dan tambahan iman. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kami kalau sudah merasa iman kami berkurang, kami merasa sedikit jauh dari Allah SWT, ya, maka kami mendatangi Ibnu Taimiyah, guru mereka. Ya, dia sama teman-temannya. Mereka mengatakan, kami begitu melihatnya saja, sudah membuat kami merasa lebih tenang dengan keimanan kami. Belum mendengar tausiahnya, wasiatnya, belum apa, baru melihatnya saja sudah merasa tenang. Karena mereka punya simat, punya semacam karakter tersendiri. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melihatnya saja sudah cukup membuat kita merasa nyaman dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajaran yang pertama bagaimana pentingnya menziarahi dan mendatangi atau berhubungan kalau zaman kita sekarang. Mungkin kalau tidak bisa safar menemuinya, mungkin bisa via medsos misalnya, ya, via alat komunikasi. Ini semua akan membantu kita, ya, untuk melanjutkan hubungan dengan mereka. Dan sekarang alhamdulillah di masa seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa ikutin ceramah-ceramah kami di medsos. Setiap saat 24 jam kami seperti menemani Anda, seperti privat sendiri di rumah, dari handphone, di jalan, di mobil. Anda bisa mendengarkan, bisa Anda share, kirim kepada orang-orang. Untuk mereka bisa mendengarkan langsung. Sama saja dengan melihat secara langsung. Mendengarkan seperti acara ini, acara live. Seperti kita sedang duduk bersama-sama. Berkomunikasi walaupun sebagiannya ada melalui layar gitu kan. Tapi ini semua sama teman-teman sekalian. Begitu juga kita lakukan kepada para ulama-ulama kita, para dai-dai kita. Kita coba sering berinteraksi dengan mereka walaupun tidak secara langsung. Tapi kita mengambil ilmu-ilmu, faedah-faedah dari mereka. Ambil mutiara-mutiara emas yang membuat akhirnya kita bisa kokoh dan selalu lurus di atas rel syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW ingatkan, hati-hati dengan temanmu, hati-hati dengan sekitarmu, pergaulanmu, karena itu akan sangat berpengaruh. Mutiara yang kedua adalah kedudukan Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma. Ini mutiara yang kedua. Bagaimana dua orang ini harus setiap muslim memahami kedudukan mereka. Wajib hukumnya, bukan lagi sebuah pilihan. Ya, kedua orang ini punya kedudukan tersendiri dan hampir disepakati oleh para sahabat seluruhnya kalau orang yang paling afdal setelah Nabi SAW adalah dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Ya. Makanya beberapa sahabat menukil mengatakan, kami sudah sering mendengarkan di masa Nabi SAW masih hidup, aku berjalan bersama Abu Bakar sama Umar. Aku dan Abu Bakar juga Umar. Selalu dua nama ini diikutkan oleh Nabi SAW. Jadi orang kalau mau merasa dekat dengan Nabi SAW, maka bertemu dengan dua orang ini sama dengan keberadaan Nabi SAW. Inilah yang membuat kenapa Ummu Aiman
radhiyallahu anha tiba-tiba menangis pada saat melihat keduanya. Padahal Ummu Aiman bertetangga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa Abu Bakar sama Umar tiba-tiba membuat Ummu Aiman menangis? Karena langsung mengingat Rasulullah SAW, kedekatan kedua orang ini yang luar biasa, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar adalah pemimpin ya, seluruh orang-orang dewasa dari galangan awal, ya, dari zaman dulu, ya, dari zaman Nabi Adam AS sampai akhir manusia nanti. Mereka berdua adalah pemimpin nanti di surga, kecuali para nabi-nabi tentunya. Nabi Adam AS tidak masuk, tapi anak-anak Nabi Adam keturunannya semuanya, ya, sampai manusia terakhir di akhir zaman nanti, Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin mereka di surga. Jadi sangat mulia orang-orang ini. Ini orang-orang yang sangat wajar kita pelajari sejarah mereka, kita mengetahui pola hidupnya, karena mereka betul-betul orang yang sangat luar biasa dalam menciplak hidup Nabi SAW. Oleh karena itu teman-teman penting sekali mempelajari kisah para sahabat ini. Karena mereka manusia seperti biasa kita, seperti manusia biasa seperti kita. Kalau Nabi mungkin seorang Nabi, tapi Abu Bakar sama Umar manusia biasa seperti kita. Ya, mereka bukan Nabi. Ya, mungkin lebih dekat untuk kita bisa mengenal Nabi SAW melalui mereka. Maka orang-orang ini wajar kita ketahui namanya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan berbisnisnya, bersosialnya. Semua kita pelajari lalu kita ciplakan dalam kehidupan kita. Mereka berdua ini yang wajib seharusnya, tanda kutip, kita tanamkan ke diri anak-anak kita untuk menjadikannya sebagai idola. Ya. Bukan Spiderman, bukan Madman, bukan tokoh-tokoh yang fiktif, yang tidak jelas sama sekali. Gak ada orangnya. Seorang artis yang bahkan kehidupan sehari-harinya buruk dengan kehidupan-kehidupan bebas karena mereka orang non-muslim. Lalu kemudian dijadikan sebagai simbol bagi anak-anak kita. Spraynya, Spiderman dan Batman, tasnya, bukunya, segala macam. Mengidolakan orang yang fiktif dan mereka itu orang non-muslim. Jadi kita hilangkan figur-figur seorang sosok yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya imannya ya, umat ini seluruhnya, ya, semua sahabat-sahabat Nabi-Nabi sebelumnya, selain Nabi-Nabi ya, semua sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Nuh, sahabat Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf dan seterusnya, semuanya itu, ya, semuanya iman mereka ditambah sampai manusia terakhir di akhir zaman nanti, dari yang sudah terdahulu, bahkan seluruh sahabat Nabi yang lain pun. Kata Nabi SAW, kalau seluruh imannya umat ini ditimbang di sebuah timbangan, dan di timbangan sebelahnya ditimbang imannya Abu Bakar, maka tetap iman Abu Bakar akan lebih berat. Bagaimana figur orang ini radhiyallahu anhu? Kenapa kita jadikan dia sebagai idola? Kenapa nggak baca kisahnya? Kenapa nggak praktekin dalam kehidupan kita apa yang dipraktekin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Mereka manusia biasa. Beliau juga tidur seperti kita, beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga berumah tangga, beliau melalui suka duka kehidupan. Tapi beliau bisa meraih tingkat atau derajat yang sangat tinggi. Maka kita kalau mengikuti mereka, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita akan bisa bersama beliau radhiyallahu anhu, dan selalu teman-teman sekalian berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa bersama mereka. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, berkata, aku atau tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih membuat aku gembira sekali. Dalam riwayat kami gembira, semua para sahabat Nabi. Selain daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena sungguhnya aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar dan Umar. Jadi dia memilih dua nama ini selain nama Nabi SAW. Karena mereka tahu kedudukannya. Karena aku berharap bisa bersama mereka di surga walaupun amalku belum mencapai amalan mereka. Itu sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi SAW, menjadi pembantu Nabi, berjuang luar biasa gitu kan. Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja berharap bisa bersama dengan Abu Bakar dan Umar di surga. Jadikan dalam doa kita teman-teman dalam keseharian, kita minta agar Allah SWT samakan kita dengan Abu Bakar dan Umar di surga walaupun amal kita belum mencapai itu. Minta, mohon kepada Allah SWT. Dan mustahil, karunia Allah SWT sangat luas. Cintai mereka, bela mereka. Ya, jangan malah terbalik seperti orang-orang Syiah yang justru malah mengkafirkan Abu Bakar sama Umar, melaknatnya. La haula wa la quwata illa billah. Siapa kita dan siapa mereka? Ya, kita bahkan jangankan kita bicara punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW atau pernah berkorban untuk kehidupan Nabi SAW. Kita melihat Nabi saja nggak pernah gitu. Kita akan ketemu di akhirat. Mereka ini sudah hidup dengan Nabi SAW. Ada karunia yang lain. Allah mudahkan kedua anak manusia terbaik ini. Abu Bakar ada Aisyah, dari Umar ada Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in menjadi istri Nabi SAW. Di dunia dan di akhirat karena semasa hidup pun semasa hidup Nabi SAW masih menjadi status istri, maka akan bersama di surga. Ya, dengan jadi kemuliaan. Mana Aisyah juga menjadi wanita yang paling dicintai. Waktu Nabi SAW ditanya oleh Amr bin As, ya Rasulullah,
Karena Rasulullah ini kalau bermuamalah sama orang, itu sangat baik. Bermuamalah sama orang sampai orang mengira dialah orang yang paling Nabi SAW cintai. Padahal sebenarnya Nabi bermuamalah sama semua orang sama gitu. Maka Amr bin As ingin menunjukkan ke depan para sahabat, kalau dia dicintai oleh Nabi, karena dia Nabi SAW sangat baik sama dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, depan orang-orang, siapa orang yang paling anda cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Disebutkan anaknya Abu Bakar, istrinya. Itu yang paling Nabi SAW cintai. Berarti mencintai, Aisyah mencintai berarti Nabi SAW. Gitu kan? Lalu kata Amr, bukannya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Dia pikir dirinya. Maka kata Nabi SAW, ayahnya, Abu Bakar. Lalu siapa ya Rasulullah? Umar. Lalu siapa ya Rasulullah? Uthman. Lalu siapa ya Rasulullah? Ali. Nabi SAW mengurut semua sahabat 10 orang yang masuk surga. Setelah yang ke-12 atau 13 baru datang Amr bin As. Tapi saksi bahasan bagaimana Nabi SAW mencintainya. Bagaimana bisa ada kelompok yang menisbatkan diri pada Islam lalu membenci orang yang Nabi SAW cintai. Dari mana ini? Ya. Gak mungkin bisa ketemu antara pemikiran mereka yang dikarang-karang ini dengan apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Ya. Apalagi mereka sudah terbukti perjuangannya luar biasa dalam Islam. Gitu kan? Ya, cukup banyak keutamaan dua orang yang mulia ini. Bagaimana Nabi SAW memberikan julukan As-Siddiq kepada Abu Bakar, orang yang terpercaya. Dan juga Umar Al-Faruq, pembela antara kebenaran dan kebatilan. Ya, ini luar biasa keutamaan mereka. Dan ini kalau kita mau bahas teman-teman sangat panjang sekali. Dan sudah dengan izin Allah SWT kami sampaikan, semoga Allah ikhlaskannya. Teman-teman masuk ke YouTube, cari di playlist tentang kisah sahabat. Abu Bakar sama Umar sudah panjang lebar kami sampaikan kisahnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah gabungkan kita atau satukan kita bersama mereka di surga insyaAllah. Mutiara yang ketiga, tentang pentingnya menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebuah ibadah yang mungkin jarang orang lakukan. Meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dua mata yang meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain yang 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya adalah seseorang dari 7 golongan itu, salah satunya adalah seseorang yang mengingat Allah, ya, mengingat tentang dosa-dosanya, takut masuk neraka, mengingat tentang surga, berharap bisa masuk ke dalamnya, mengingat besarnya nikmat Allah sehingga dia syukuri, ya. Lalu dia meneteskan air mata, maka orang ini salah satu dari 7 golongan yang Allah akan selamatkan dari panasnya mahsyar pada hari kiamat. Bukan menangis yang dipaksakan, tapi menangis memang karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau baca Al-Quran, terutama kita mungkin yang belum bisa mengerti bahasa Arab, bisa minimal mengetahui arti ayat-ayat yang sering kita baca. Ya. Inna atainakal kautsar, ya, wal asr, qul ya ayyuhal kafirun, tabbat yada abi lahabin wa tab, wattini wazzaitun, alhaqumut takatsur, amma yatasaalun, abasa wa tawalla, dan beberapa surah-surah yang ada di juz 30, kita usahakan minimal tahu artinya. Supaya kalau kita baca, kita bisa merenunginya. Bagi teman-teman yang belum bisa tersentuh sehingga menangis baca Al-Quran, berarti masih ada hambatan-hambatan, diantaranya adalah dosa. Harus minta kepada Allah SWT agar dibersihkan. Karena orang kalau sudah bersih dosa, tanda-tanda juga taubat diterima, muncul kekhusyuan dalam hatinya. Bagaimana dia kalau sholat, dia khusyuk, dia baca Quran, dia khusyuk, dia berdoa, dia menikmati, rasanya tidak mau memberhentikan doa tersebut. Dia menikmati ibadah-ibadah, puasanya, sedekahnya, baca Qurannya, doanya, segala macam hal. Semua merasa nyaman dan merasa tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak merasa terganggu ingin mengerjakan pekerjaan lain. Ingin menikmati ibadah tersebut. Maka itu tanda-tanda taubat, salah satu tanda dari taubat-taubat hamba yang diterima. Bagaimana Allah bukakan hatinya. Jadi kalau masih ada penghambat untuk itu, berarti masih ada kendala-kendala dosa yang harusnya segera kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW sering kali menangis. Ya. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, pada saat beliau menyuruh seorang sahabat membaca Al-Quran. Kemudian dibaca dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai tiba di surah An-Nisa. Ya, kemudian beliau menangis. Meneteskan air mata sambil mengatakan, cukuplah. Ya. Pada saat itu beliau menangis, Nabi SAW. Berapa kali beliau didapati oleh para sahabat menangis. Ya, mengingatkan tentang akhirat, ya, tentang surga, tentang neraka. Bagaimana para sahabat begitu, bahkan Umar bin Khattab ditemukan di bawah mata itu ada garis hitam karena seringnya menetes air mata. Dan ini tentu juga sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutiara yang ketiga. Ya, mutiara yang keempat yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya seorang muslim selalu mengenang Rasulullah SAW. Ini juga tidak kalah penting. Karena di sini bagaimana mereka menangis karena
juga saling mengingat Nabi SAW dan perlu kita mengingat beliau. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi pelajari sirahnya, sejarahnya. Alhamdulillah, dengan taufik Allah juga sudah selesai kajian sirah kita di YouTube, bisa diikuti, diulang-ulangi kajian sirah tersebut dengan niat ingin mengenang, ingin mencintai Nabi SAW dengan mempelajari sejarah beliau, mengikuti seluruh hidup beliau. Ya, bukan cuma sekedar mempelajari hadis, tapi memang seluruh beluk kehidupan Nabi SAW kita pelajari dalam keseharian, dan itu didapatkan dari sirah nabawiyah. Ini juga tentunya pelajaran yang bisa diambil. Yang keempat. Yang kelima adalah tentang kedudukan wahyu dalam Islam. Bagaimana wahyu itu sangat mulia. Ya. Dan wahyu adalah penyampaian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin ada salahnya. La ya'tiyul batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan sama sekali dari wahyu dari Al-Quran yang Allah sampaikan dari semua sisinya. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, 2 perkara aku tinggalkan, kalau kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sisa selamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Selalu berpegang pada ini. Dalam hal ibadah, dalam segala lini kehidupan kita, adalah kembali pada Al-Quran dan sunnah. Jangan pernah berpikir teman-teman, oh tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah. Ya seakan-akan Islam belum sempurna, ini semua tidak benar. Islam sudah datang dan sudah sempurna. Allah kekalkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmat-nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Bagaimana kita masih menganggap Islam ini belum sempurna dan masih butuh dengan ajaran yang lain, dengan panduan yang lain, dengan pelatihan yang lain dan seterusnya. Bagaimana kita bisa meragukan masalah ini? Sampai seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Di zaman khilafahnya beliau mengatakan, hai Amir Mu'minin, sebuah ayat dalam kitab kalian. Kalau turun pada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kata Umar, ayat apa itu? Yahudi ini menghafal sambil membaca tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Maka kata Umar, demi Allah aku tahu ayat itu turun kapan kepada Nabi SAW, di mana dan siapa saja yang hadir. Nah ayat ini ayat yang mulia sekali. Sudah sempurna agama ini, tidak butuh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saudaraku seiman, jangan berbuat ibadah di karang-karang, semaunya sendiri. Sudah wahyu jelas, tidak perlu lagi ditambah. Jalankan sesuai dengan prosedur dan tuntunan yang ada saja. Cukup dengan itu dan jangan ditambah supaya semua amal Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita ambil kurang lebih ada 4 atau 5 mutiara dari hadis ini tentunya, dan semoga insya Allah itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kemudian kita masuk hadis selanjutnya yang kita pelajari adalah hadis nomor 365 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه." Dan kita tutup dengan ayat hadis ini insyaallah. Bunyinya, hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih, bahwa seseorang laki-laki, kata Nabi SAW, mengunjungi seorang saudaranya seagama yang berada di desa lain. Maka Allah Ta'ala mengutus satu malaikat yang menghadang perjalanannya. Ketika malaikat bertemu dengannya, malaikat bertanya, hendak kemana engkau? Orang itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Maka malaikat itu bertanya lagi, apakah kamu mempunyai kepentingan yang hendak kamu tunaikan padanya? Ada utangmu? Ya. Maka dia menjawab, tidak. Aku hanya mencintainya karena Allah Ta'ala. Maka malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah benar-benar mencintaimu sebagaimana kau mencintainya karenanya. Mencintai sahabatmu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini sebagaimana saya katakan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman diangkat oleh Imam Nawawi yang merupakan hadis kedua dalam bab kita. Juga sama. Tentang pentingnya mendatangi orang baik atau orang soleh. Ya. Kita ambil mutiara yang pertama adalah pentingnya mendatangi orang-orang soleh. Ya. Bertemu dengan mereka, memenuhi kebutuhannya, melakukan kebaikan-kebaikan pada mereka. Dan semua itu dikerjakan karena Allah.
Bukan karena unsur yang lain. Bukan hanya karena kagum dengan paras wajahnya, postur tubuhnya, kulitnya, keturunannya, jabatannya. Bukan karena itu. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mutiara pertama yang paling penting yang harusnya setiap muslim peduli dengan masalah ini. Kalau teman-teman sekalian, dalam riwayat ini dijelaskan ada seseorang hanya mau datangi satu orang saja. Sudah seperti ini, ya. Allah utus malaikat khusus untuk menyampaikan kalau Allah pun mencintainya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Maka bagaimana kalau ada orang mendatangi tempat-tempat saudaranya yang sedang tertimpa musibah kayak kita sekarang, banjir, longsor. Berapa banyak muslim yang Anda datangi di sana dan kenapa? Ada hubungan kekerabatan? Tentu umumnya tidak ada. Ada persahabatan? Nggak ada. Kenapa bawa sumbangan? Kenapa bawa beras? Kenapa bawa air? Kenapa air mineral, kenapa gali sumur, kenapa bangun masjid, kenapa perbaikin rumah, kenapa ini, kenapa itu? Jawabannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang saja sudah begini mulia, bagaimana dengan banyak? Oleh karena itu teman-teman, jangan ragu untuk menyumbang. Seperti di zaman-zaman kita sekarang. Berapa banyak yang sosial, kegiatan sosial, longsor, banjir. Ini kesempatan. Satu sisi sebagai peringatan dari Allah SWT agar kita bertobat, karena ini sebabnya adalah dosa-dosa. Sisi yang lain kesempatan memunculkan kepedulian kepada sama muslim. Nah ini penting teman-teman sekalian. Karena semua muslim terhadap muslim adalah saudara. Kullu muslimin ala muslimin haram kata Nabi SAW. Semua muslim terhadap manusia adalah haram hukumnya. Tidak boleh diganggu. Damuhu wa maluhu wa irduh. Ya, darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Maknanya adalah berarti dia harus menghormatinya. Dia harus menjalin hubungan yang baik dengan dia. Dia harus membantunya. Dia harus peduli dan seterusnya. Bahkan teman-teman sekalian dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW. Dan amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kenapa seseorang lupa tentang masalah ini? Ya. Harusnya difahami tentang pentingnya mendatangi, peduli, memenuhi kebutuhan orang-orang muslim. Bukan cuma satu dua orang. Sebanyak mungkin yang kita mampu. Alhamdulillah di negara kita Indonesia semoga Allah selalu jaga dalam keamanan, ketentramannya. Bagaimana lembaga-lembaga sosial bisa bergerak leluasa, membantu dan pemerintah juga memberikan dukungan. Terbukti kita bisa punya izin. Maka lakukan kesempatan emas ini. Ada beberapa negara teman-teman gak bisa nyumbang. Mau nyumbang, atau harus nyumbang kemana gitu. Siapa yang mau disumbangin gitu. Saya datangi beberapa negara non-muslim yang muslimnya minoritas. Mereka gak tahu mau nyumbang ke siapa. Mereka mau transfer pun akan jadi pertanyaan transfer ke negara mana gitu. Akan ada pertanyaan seperti di zaman kita sekarang. Mungkin ada kecurigaan segala macam. Itu susah. Kita di Indonesia alhamdulillah kita mau bersedekah peduli dengan muslim mudah sekali. Kita jalan setiap 10 meter ada orang miskin di pinggir jalan yang kita bisa bantu. Kita mau nyumbang untuk masjid banyak kotak-kotak amal di pinggir jalan buat masjid. Semua itu untuk maslahat kaum muslimin. Berapa yang butuh sumur, WC umum, banyak yang butuh bantuan-bantuan. Kenapa nggak dilakukan? Kita kadang-kadang teman-teman harus prihatin dengan beberapa keadaan kita. Subhanallah ada orang yang tidak peduli sama sekali. Lihat orang miskin di sebelahnya masih bisa negosiasi sama syaitan yang mengatakan itu mungkin anak pinjaman dia masih mampu. Akhi dan ukhti. Memberikan sedekah tidak harus orang miskin. Orang mampu pun kita bisa berikan bantuan. Misalnya kita bersedekah, misalnya orang tua kita beliin mobil baru, beliin rumah. Ada orang yang kita mungkin anggap orang ini baik, dekat sama Allah. Kita beliin rumah, kita beliin mobil. Itu pahalanya besar. Bagaimana dengan orang miskin yang memang dasarnya butuh. Dan bisa nampak kok dari penampilan mereka, dari pakaian mereka. Jelas kok. Ya, alas kakinya. Kemudian mungkin rumahnya, tempat dia tinggal. Mungkin dia jalan kaki, nggak punya kendaraan. Banyak yang bisa memberikan gambaran bagaimana susahnya hidup mereka. Maka ini teman-teman sekalian mengunjungi saudara muslim, mengetahui tentang kebutuhan mereka adalah bagian daripada hal yang mendasar dalam agama kita. Ini ibadah luar biasa. Yang kedua, ya, keutamaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat. Jadi saya bilang tadi, sudah saya singgung sebenarnya, tapi kita akan lebih panjang lebar jelaskan insya Allah. Bukan karena suka dengan paras wajahnya. Karena umumnya orang, kalau di alam-alam artis, ini biasanya orang suka kenapa? Paras wajah. Karena cantik, karena gagah, karena kulitnya yang putih, karena postur tubuhnya yang tinggi, ya, karena yang kekar. Karena itu, bukan karena Allah SWT. Tidak ada urusannya sama Allah itu. Gitu. Di alam mereka. Kita bukan seperti itu sebagai seorang muslim. Jadi kita tidak lihat lagi paras wajahnya, postur. Makanya orang yang miskin, orang yang pincang, orang yang lumpuh, tetap kita peduli dengan mereka. Karena Allah SWT. Kalau karena Allah, kita tidak akan lihat lagi masalah fisiknya. Mau orang gagah, orang cantik, mau orang jelek, mau orang sehat, mau orang sakit, semuanya kita berikan ya
kesempatan amal soleh kita untuk mereka atau kepada mereka. Rasulullah SAW orang mampu, utusan Allah SWT mulia. Tapi banyak sahabat bolak-balik ngantarin makanan ke rumah Nabi, ya memberikan hadiah pakaian, memberikan ini. Karena mereka tahu mau meraih pahala yang besar. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang kaya juga banyak yang begitu, mereka saling berbagi hadiah. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Bagaimana dengan orang miskin, teman-teman sekalian? Ingat mencintai sesuatu karena Allah. Sebagai suami, Anda semua yang dengarkan ceramah kami sebagai suami, cintai istri karena Allah. Bukan karena dia. Bukan karena paras wajah, bukan karena fisiknya, bukan karena garis keturunannya, bukan karena gak enak sama mertua. Gak ada urusan semua itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau karena Allah teman-teman, biar istri Anda sudah nenek-nenek, tetap Anda suka sama dia. Karena Allah SWT. Anda tahu dengan berbuat baik sama dia. Kata Nabi SAW, semua yang kau keluarkan jalan Allah adalah sedekah sampai sepotong roti atau makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Orang akan kena kejar itu karena Allah SWT. Anda juga yang mengikuti acara kami ini sebagai seorang istri. Anda bukan cintai suami karena tampannya, karena kulitnya, karena rambutnya, karena kekar tubuhnya, karena keturunannya, karena jabatannya. Bukan. Itu semua buang, itu urusan dunia. Sebagai seorang muslim karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau karena Allah, mau suaminya kaya, tetap dia suka dan sayang, cinta. Mau suaminya miskin, mau lagi sehat, mau lagi sakit, tetap semua sama-sama. Orang yang bukan karena Allah, sedikit ada masalah sama pasangan langsung mau berpisah. Tapi orang karena Allah dia bersabar. Dalam dakwah, dalam rumah tangga, dalam bekerja, semua ada cobaannya. Orang harus bersabar. Bagaimana kita bantu pasangan kita keluar dari karakter-karakter buruknya. Bagaimana kita bersabar dalam suka duka dalam berbisnis sehingga kita mengejar rezeki yang halal. Bagaimana dalam berdakwah kita sabar. Ada penerimaan, ada penolakan. Wajar kalau kita hanya dengan ditolak sedikit lalu kita berhenti berdakwah, maka selesailah. Ya, berarti tidak akan mungkin dakwah bisa tersebar. Maka dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lebih bersabar. Ya, kita malah melihat kekurangan-kekurangan ada di depan mata kita ini adalah ajang untuk meraih pahala. Bukan justru untuk menjelekkan atau menjatuhkan mereka. Beda. Lillahi ta'ala itu luar biasa. Orang pergi haji dan umrah. Kalau orang mau berpikir pakai akal manusia, bukan karena Allah SWT, maka naik pesawat, ambil contoh dari Jakarta saja, ke Jeddah 9 jam. Belum lagi 1 jam, 1 jam setengah menuju ke Mekah. Ini belum kalau kita bicara masalah imigrasi ya. Bisa 9 jam berangkatan. Belum, anggaplah imigrasi sejam, 10 jam. Belum 1 jam lagi ke Mekah, 11 jam. Belum proses umrohnya sendiri, bisa 2 jaman misalnya. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu kita memperbanyak pergi ke musim, apalagi kalau di musim panas. Di haji lebih jauh lagi, lebih berat lagi misalnya. Tinggal di Mina, di Kemah, kita harus melontar, jumrah, ya, selama 3 hari. Kita melempar jumrah atau 4 hari dari hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13, lebih afdal sampai 13 walaupun sunnah tanggal 13-nya. Tapi keluar, kena panas matahari dan umumnya musim haji itu musim panas. Tapi orang pergi melontar karena Allah SWT. Nah orang kalau karena Allah hajinya, umrahnya, pulang walaupun jaraknya jauh, biayanya banyak, besar, dia banyak meninggalkan pekerjaan keluarganya. Ditanya mau haji mau umrah lagi, jawabannya pasti iya. Kalau orang karena Allah. Tapi orang kalau bukan karena Allah, sudah deh, sudah cukup sekali aja. Udah kemarin tuh panas, jauh, saya harus kumpulin biaya itu dan segala macam. Padahal sebenarnya innamal a'malu binniyat. Banyak orang teman-teman sekalian saya temui, bahkan ada orang saya temuin dari negara Malaysia, bukan dari negara kita, ketemu sama saya. Ramadan, di 10 tahun Ramadan, itu biayanya cukup besar. Tiba-tiba ketemu saya, salaman, ketemu, terus pelukan. Terus dia membahasakan kalau dia sering dengar ceramah. Habis itu dia mengatakan, saya masih ingat Ustaz, apa yang antum sampaikan di ceramah tentang masalah, niatkan. Allah akan berikan. Tanda kutip tinggal order sama Allah, minta. Allah akan kasih kok. Maka dia bilang, saya ini mau berangkat sama keluarga, sebenarnya uangnya nggak cukup. Tapi saya niatkan dan saya berdoa sama Allah, Allah mudahin. Hanya satu keluarga bisa umrah di 10 terakhir Ramadan. Allah SWT berikan sesuai dengan bagaimana niat kita, bagaimana keinginan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau niatnya karena Allah itu luar biasa. Semuanya akan mudah, akan baik. Dan semuanya juga tidak akan membawa pada kejenuhan. Kita kalau dakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan pada jenuh menyampaikan. Ya, sampaikan aja terus walaupun berulang-ulang, tidak ada masalah. Mungkin hari pertama, hari kedua atau sekali 2 kali dengar hadis mereka belum bisa dengar atau belum amalkan. Mungkin yang ke-10, mungkin yang ke-20 dan seterusnya. Ya. Jadi ini insya Allah bahasan kita tentang masalah hadis atau Riyadhus Shalihin, dan kita akan lanjut insya Allah pada waktu akan datang dengan hadis nomor 366.